Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini kita akan mengkaji atau mentadaburi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar untuk dihafalkan saja, tetapi untuk difahami, direnungkan dan diamalkan. Karena di zaman ini banyak orang yang membaca Al-Quran tapi sedikit yang memahami maksudnya. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat tersebut itu seperti apa, banyak orang yang tidak mengetahui, hanya sekedar menghafalkan atau membacanya saja. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Oleh karena itu dalam kajian Jogam kali ini, Jogam mengaji kali ini, kita akan bersama-sama menapaki tafsir Al-Quran, dan kita mulai pada juz yang ke-30, juz yang sering kita baca-baca, sering kita hafal, dan semoga kita mengerti maksud dari ayat-ayat atau surat di dalam juz 30 ini. Tadi kita buka juz 30 surat An-Naba. An-Naba artinya berita besar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun, dari apa yatasaalun, saling bertanya mereka. Anin naba'il adim, dari berita yang sangat agung. Tentang apa mereka itu saling bertanya? Tentang berita atau kabar yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka memperselisihkan berita tersebut. Jadi di zaman dulu itu memang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi menyampaikan tentang kiamat, orang-orang kafir tidak percaya, saling bertanya, tapi pertanyaannya tujuannya menjatuhkan, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Ini sebenarnya bantahan untuk mereka. Saat ini mereka mungkin tidak percaya dengan adanya kiamat, tapi suatu saat mereka akan mengetahuinya sendiri. Alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah bentangkan, kami jadikan bumi sebagai hamparan, kami bentangkan. Wal jibal autada, dan gunung-gunung sebagai pasaknya, sebagai pakunya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, saling berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Jadi memang kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan surat ini, amma yatasaalun, ini adalah kalimat, kata Imam Ibnu Katsir, adalah kalimat pengingkaran dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang mereka saling bertanya tentang hari kiamat. Mereka heran, mereka ragu, bahkan mereka mengingkari. Maka mereka saling bertanya, apa mungkin nanti ada kiamat? Apa mungkin kita nanti akan dibangkitkan? Anin naba'il adzim, tentang berita yang sangat besar. Ini yang dimaksud berita besar ya kiamat itu sendiri. Hari kebangkitan disebut berita besar itu karena menentukan nasib manusia, hari pembalasan, hari hisaban, sehingga mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini diselisih oleh orang-orang musyrik. Makanya alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka saling berselisih terhadap berita tersebut, berita kiamat. Ada 3 golongan yang berselisih. Yang pertama, ada orang yang beriman, mengimani, kemudian mengikuti syariatnya Nabi
Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad karena mereka beriman. Ada yang kafir, orang kafir ini dia benar-benar nggak percaya, tidak percaya dan tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, bahkan menolak, menentang. Dan yang ketiga ada yang meragukan, artinya dia masih antara percaya dan antara tidak, sehingga dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, akan tetapi di dalam hatinya dia ragu terhadap kiamat, apa mungkin terjadi. Makanya dalam tafsir yang ringkas dari Imam Asy-Sya'ti, beliau menjelaskan perbedaan mereka itu karena rusaknya hati dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi antara orang munafik, orang musyrik, itu hatinya sudah berbeda, sudah saling berselisih. Hatinya pun sudah rusak sehingga tidak mau menerima kebenaran. Di sini dilanjutkan dengan ayat 4 dan 5. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ini adalah ancaman keras, ancaman atau peringatan bahwa mereka nanti akan mengetahui kebenaran itu. Dan apa yang mereka katakan saat ini, ketidakpercayaan mereka saat ini, itu tidak akan bermanfaat ketika mereka mengetahui kebenaran. Ketika kiamat terjadi, teman-teman, itu mereka tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa selamat dari siksa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah juga memberikan pesan kepada kita, alam naj'alil ardha mihada, bumi dihamparkan oleh Allah, artinya mudah dihuni oleh manusia, nyaman untuk ditinggali. Karena Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bumi dihamparkan oleh Allah ini sebagai tempat tinggal untuk manusia, artinya manusia itu tenang berada di sana, tenang tinggal di hamparan bumi ini. Wal jibala autada, ini gunung-gunung sebagai pasaknya bumi, sebagai paku untuk menstabilkan bumi agar tidak goncang. Pada dasarnya bumi ini goncang, gerak, ya kan? Gunung dijadikan sebagai pasak, sebagai pakunya bumi, sebagai paku bumi, agar bumi itu tidak goncang, tidak gerak. Dan manusia bisa nyaman tinggal di bumi. Wa khalaqnakum aswajan, manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ini untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup, akhirnya beranak, berkembang, tinggal di bumi. Waja'alnakum naumakum waja'alna naumakum subata, kemudian kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Sebagai istirahat, tidur itu istirahat dari segala aktivitas, agar tubuh itu kembali kuat. Nah, apa yang kita tarik dari ayat 1 sampai 9 ini? Jadi ternyata kalau kita tarik dalam sisi akidah ini, ternyata dari sini Allah sudah memberikan kita menancapkan keimanan, iman pada hari akhir. Di sini menceritakan tentang kiamat, tentang hari akhir. Percaya terhadap hari akhir itu termasuk bagian dari rukun iman. Ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi kita wajib yakin akan adanya hari kiamat. Karena mengingkarinya, tidak percaya dengan hari kiamat, itu merupakan kekufuran. Ragu terhadap hari kiamat itu merupakan bahaya yang sangat besar. Kalau mengingkari, dia otomatis sudah kufur, sudah kafir, tidak percaya. Ragu-ragu, ini orang iman, mengaku Islam, tapi dia ragu-ragu. Ini juga termasuk bahaya besar, ancamannya juga di neraka. Kemudian ayat 6 sampai 9 ini juga membahas tentang tauhid rububiyah, di mana bumi, gunung, manusia, tidurnya kita sebagai istirahat, ini semua adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan bumi, manusia, gunung, dan Allah adalah zat yang wajib disembah, karena ini kita semua termasuk ciptaan dari Allah, ciptaan dari Allah. Kemudian di sini juga ada dalil tentang kekuasaan Allah atas kebangkitan. Jadi jika Allah saja mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, apalagi menciptakan manusia, tentu lebih mudah lagi bagi Allah. Begitu pula membangkitkan manusia yang sudah mati, itu juga lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan, barang siapa mengakui penciptaan
mengakui penciptaan yang pertama, maka wajib mengakui kebangkitan. Jika kita mengakui bahwa kita ini diciptakan, kemudian di ayat ada penjelasan tentang kebangkitan, berarti kita pun juga wajib untuk mempercayainya, bahwa kebangkitan manusia dari alam kubur itu hukumnya pasti terjadi, dan kita wajib untuk mengimani. Nah, kesalahan orang-orang kafir, orang musyrik di dalam ayat ini itu juga dijelaskan. Mereka mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, tapi mereka mengingkari tentang kebangkitan. Ini kan berarti kontradiksi, ya kan? Percaya bahwa Allah yang menciptakan manusia. Orang kafir, orang musyrik zaman dulu percaya bahwa Allah itu ada menciptakan manusia, tapi tidak mengakui akan adanya kebangkitan. Nah, di sini metode Al-Quran itu menanamkan akidah. Kita lihat urutannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan keraguan manusia. Ya kan, fihi mukhtalif. Ini kan Allah menceritakan tentang manusia dan manusia yang ragu-ragu terhadap kiamat. Kemudian setelah itu Allah memberikan ancaman kepada mereka. Lalu Allah memberikan dalil tentang ciptaan Allah. Ini adalah metode akidah dari Qur'aniyah. Jadi membantah subhat mereka, kemudian menghadirkan dalil, lalu menanamkan keyakinan. Jadi kalau mereka dahulu itu zaman Rasulullah dulu ragu terhadap hari kiamat, hari akhir, sedangkan hari ini kita yakin hari kebangkitan itu ada, kiamat itu ada, tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri? Waj'alna al-laila libasa, jadi waj'alna naumakum subata, dan kami Allah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Waj'alna al-laila libasa, dan kami Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Artinya malam sebagai pakaian itu menutupi manusia, memberikan ketenangan kepada manusia, memberikan waktu istirahat untuk manusia. Imam Asy'ari itu menjelaskan malam sebagai pakaian itu artinya menutupi dengan kegelapannya agar manusia itu tenang. Ada sebagian orang itu kalau tidur itu lampunya dimatikan karena terasa tenang, dan itu memang seperti itu. Kegelapan itu memberikan ketenangan, malam itu memberikan ketenangan. Permasalahan seolah-olah hilang semua. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu sebagai pencari ma'isyah, sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Siang itu adalah waktu untuk mencari nafkah, bekerja, beraktivitas, mencari kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami Allah bangunkan di atas kalian sab'an sidada, 7 langit yang sangat kuat, syidad yang sangat kokoh, langit yang kuat, yang tinggi dan kokoh tanpa retak sama sekali. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari, sirajan kami jadikan lampu pelita yang sangat terang, maksudnya matahari, kami jadikan matahari sebagai lampu yang sangat terang, yang menyala kuat. Ini menjadi sumber cahaya, sumber panas, penopang kehidupan. Itu matahari itu. Bayangkan kalau tidak ada matahari, bumi akan gelap gulita. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan minal mu'siratin, dari beberapa awan, ma'an thajjaja, air yang deras, air yang banyak dan terus mengalir. Linukhrija bihi habbau wa nabata, wa jannatin alfafa, agar kami keluarkan dengan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang lebat. Ini hasil dari air tadi yang turun dari awan. Akhirnya tumbuhlah biji-bijian, makanan pokok, tumbuhan, kebun yang lebat. Jadi di sini Allah mengatur seluruh alam. Alam ini diatur oleh Allah. Kami jadikan, kami bangun, kami turunkan. Ini kan
berarti menunjukkan Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam. Ini berarti apa? Tauhid rububiyah, pengaturan. Nah, kita semua diatur oleh Allah. Di sini juga ada dalil tentang kebangkitan. Coba kita perhatikan logikanya. Allah menciptakan kita tidur sebagai istirahat, kemudian Allah menghidupkan kita kembali. Allah memberikan hujan, menurunkan hujan, kemudian menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang mati kembali hidup. Maka manusia juga bisa dibangkitkan ketika manusia mati, dan ini mudah bagi Allah. Allah sudah memberikan, menunjukkan gambaran-gambarannya, ya kan? Kalian tidur, tidak mengetahui apapun ketika kalian tidur, seperti orang mati, kemudian Allah membangunkan kalian kembali, hidup kembali. Hujan didatangkan oleh Allah dari awan, dari langit, untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati kembali subur, menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka ketika Allah membangkitkan manusia yang sudah mati, itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian Allah juga memberikan nikmat yang sering kita lupakan. Apa itu? Tidur gratis, malam yang tenang, siang sebagai jalan untuk mencari rezeki, matahari sebagai kehidupan, hujan sebagai rezeki, makanan, semuanya itu nikmat. Tapi seringkali kita tidak bersyukur. Seringkali kita tidak bersyukur. Kemudian keteraturan alam antara siang dan malam berputar, ini juga merupakan bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu mengatur, bukti tauhid. Siang tidak bertabrakan dengan malam, hujan turun sesuai dengan kebutuhan kita, matahari tidak terlalu dekat dengan kita atau jauh dari kita. Ini bukan kebetulan, tapi ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, kalau ayat sebelumnya berbicara tentang hari kiamat, ayat ini, ayat sampai 16 ini berbicara tentang kalau keraguan manusia tentang hari kebangkitan. Allah memberikan contoh-contoh ciptaannya yang semula mati dihidupkan kembali oleh Allah. Kalau di ayat sebelumnya kan mereka ragu terhadap hari kebangkitan. Di ayat ini Allah menceritakan, memberikan gambaran-gambaran, ternyata ketika kita tidur itu seolah-olah mati, dibangkitkan lagi oleh Allah. Yang membangkitkan Allah. Ada bumi yang tandus, diberikan hujan oleh Allah, kemudian tumbuh. Itu perlu kita renungkan. Ternyata hari kebangkitan itu ada sesuai dengan ciptaannya Allah. Siklusnya seperti itu. Nah, yang perlu kita renungkan teman-teman, para bapak ibu saudara semua, setiap hari kita itu tidur, bangun, melihat siang dan malam. Namun apakah kita sadar itu semua adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita orang iman, orang yang percaya dengan adanya Allah, kita sadar ternyata kita semua ini, semuanya itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna yaumal fasli kana miqata. Dan sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang ditentukan. Artinya hari kiamat, hari pemisah. Sesungguhnya hari yang pemisah, hari keputusan itu adalah hari yang ditentukan. Pasti ada. Itu pemisah antara hak dan batil, pemisah antara orang iman dan orang kafir, pemisah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ini adalah hari yang ditetapkan, artinya hari yang ditetapkan untuk mengadili semua makhluk. Yauma yunfakhu fis-sur ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu hari yang Allah tetapkan untuk yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari di mana ditiupkannya sangkakala. Manusia datang dengan berkelompok-kelompok, umat demi umat, golongan demi golongan. Artinya mereka datang sesuai dengan keadaan dan amal mereka. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan
dibukakanlah, dibelah langit, fakanat abwaba, maka jadilah langit itu beberapa pintu-pintu. Jadi ketika hari kiamat langit itu pecah dan terbuka sebagai jalan naik dan turunnya para malaikat. Para malaikat ketika hari kiamat, langit ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tangga di situ sebagai jalan turunnya para malaikat. Wasujjiratil jibal fakanat saraba, kemudian gunung-gunung dihancurkan oleh Allah, maka jadilah gunung itu seperti fata morgana. Yang semula ada, kita melihat gunung-gunung di sini, kalau di sini Gunung Lawu, kita lihat betapa besarnya, kokohnya Gunung Lawu, tapi ketika hari kiamat tiba, gunung-gunung yang terlihat besar ini menjadi hilang sebagaimana fata morgana, hilang. Bumi dibentangkan. Saat itulah terjadi kiamat, seolah-olah gunung itu tidak pernah ada. Di dalam ayat ini, ayat berapa itu? Ayat 17 sampai ayat 20, ini keyakinan tentang hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi, bukan dongeng, bukan kiasan. Hari sebagai pemisah antara orang iman dan orang kafir, penghuni surga dan penghuni neraka. Ini adalah akidah ahli sunnah. Di sini juga Allah menceritakan tentang trompet sangkakala. Kalau orang kita sekolah dulu kan diberikan trompet sangkakala. Kita juga harus mengimani iman terhadap sangkakala. Ada tiupan sangkakala. Ini adalah perkara yang gaib, tapi wajib diimani tanpa perlu ditakwil. Nah, hancurnya alam yang diceritakan dalam ayat ini itu sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit terbelah, gunung lenyap, yang semula di dunia itu kokoh kuat ternyata di akhirat hancur. Dan manusia saat itu dikumpulkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Mereka datang afwajan, berkelompok-kelompok. Ahli tauhid dengan tauhidnya, ahli maksiat dengan maksiatnya. Kalau ayat sebelumnya 6-16 membahas tentang kekuasaan Allah, ayat 17-20 ini hasilnya, yaitu kiamat itu pasti terjadi. Kalau Allah mampu menciptakan semua itu, maka Allah sangat mudah sekali membangkitkan manusia, lebih mudah lagi. Gunung yang kita anggap kokoh, kita anggap besar, ternyata hancur. Langit yang kita lihat kuat akan terbelah. Lalu bagaimana dengan manusia yang lemah ini? Pasti juga akan hancur, kemudian dibangkitkan lagi, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Inna jahannama kanat mirsada, inna jahannama kanat mirsada, dan sesungguhnya neraka jahanam itu telah disediakan sebagai tempat mengintai. Mirsadan itu artinya tempat yang mengintai dan menunggu. Maksudnya neraka itu saat ini, bahkan sebelum kita diciptakan, ternyata neraka itu sudah diciptakan, sudah siap menunggu penghuninya. Tidak ada yang lolos dari neraka bagi orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Jadi neraka itu tempat, menurut Ibnu Katsir, tempat yang telah dipersiapkan dan menunggu bagi orang-orang yang durhaka. Litonggi nama apa? Itu sebagai litonggi nama apa, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. At-tonggin itu orang-orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, itu melampaui batas. Ma'aban itu adalah tempat kembali yang menetap, tempat dia kembali. Artinya mereka menjadikan neraka sebagai tempat tinggal akhirnya. Artinya tempat tinggal di akhirat nanti ya orang-orang yang melakukan ahli maksiat, orang kafir, itu tempat kembalinya di neraka. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ahqaban itu masa yang panjang sekali, menunjukkan lamanya azab tanpa akhir bagi orang-orang kafir. Bukan sebentar, tapi terus menerus. Makanya Ibnu Abbas itu ketika menjelaskan lafaz ahqab,
Beliau menjelaskan bahwa ahqab adalah masa demi masa yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Berarti khalidina fiha abada. La haula wala quwata illa billah. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Dan mereka tinggal di neraka. La yadzuquna fiha, mereka tidak merasakan kesejukan, rasa dingin. Di dalamnya tidak ada rasa dingin, rasa sejuk, dan tidak pula ada minuman. Jadi di neraka itu tidak ada rasa sejuk sama sekali. Tidak ada minuman yang menyenangkan, tidak ada istirahat dari panasnya azab atau api neraka. Ini menggambarkan betapa pedihnya penderitaan orang-orang yang tinggal di neraka. Illa hamimau wa ghasaqa, kecuali yang dipakai untuk minum itu adalah air yang sangat panas, air yang mendidih sangat panas, dan cairan yang sangat kotor. Ghasaqan itu kalau hamim itu air yang mendidih, yang membulat-bulat, membakar. Jadi ketika diminum, anggota tubuh ini langsung rontok. Ghasaqan ini adalah cairan terbusuk di dunia. Itu kalau di Indonesia dimaknai dengan nanah. Kalau di Islam Jamaah itu dinanai nanah wu. Nanah atau cairan yang busuk itu menjadi minuman ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah minuman mereka. Jadi air yang sangat panas dan nanah yang menjijikan itu sebagai minuman untuk penghuni neraka. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Azab ini, mereka tinggal di neraka ini bukan sebuah kezaliman, tetapi sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dosa besar yang mereka lakukan kemudian mendapatkan azab besar. Ini sudah setimpal. Ini menunjukkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia itu mengharapkan hisab, tidak mengharapkan hisab, tidak meyakini bahwa hisaban itu ada, tidak meyakini bahwa hari kebangkitan itu ada. Sekarang ketika hari kiamat itu terjadi, mereka ternyata diperhitungkan, amal perbuatan mereka diperhitungkan. Hidup yang mereka anggap seolah-olah tidak ada hisab, ternyata di akhirat mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan dengan sungguh-sungguh mendustakan. Artinya mereka menolak kebenaran, benar-benar menolak kebenaran, bukan sekedar ragu itu tidak, tapi benar-benar mendustakan, tidak percaya sama sekali baik ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan. Mereka tidak menerima sama sekali, menolak sama sekali, bahkan mendustakan. Oleh karena itu mereka sudah sepantasnya mendapatkan balasan, yaitu neraka. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaban, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam suatu kitab. Semua amal itu tercatat, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua amalan kita ini ditulis dan dihitung dengan sempurna. Fadzuku falan nazidakum ila adzaba, maka rasakanlah, kata Allah, rasakanlah, kami tidak akan menambah, falan nazidakum ila adzaba, kami tidak akan menambah bagi kalian selain azab. Artinya orang yang masuk dalam neraka, siksanya tidak akan berkurang, justru akan selalu bertambah. Tidak ada harapan lagi keluar dari neraka. Bagi orang kafir ini tidak ada harapan lagi keluar dari neraka. Ini kalau ayat ini itu menjelaskan tentang neraka itu ternyata ada dan itu sudah disiapkan. Ini kita yakini, keyakinan kita terhadap hari akhir, surga neraka, itu harus balung sumsum untuk memunculkan keimanan kita. Jadi neraka itu diciptakan sebelum manusia. Sudah ada, neraka ini sudah ada, dan neraka ini selalu menunggu penghuninya. Dia sudah menanti, sudah ada dan menanti. Dalam ayat ini disebutkan tentang penyebab utama orang masuk dalam neraka, yaitu dia tidak percaya dengan hisaban, tidak takut dengan hisaban, dan mendustakan ayat-ayat Allah
bahkan tidak peduli dengan adanya akhirat. Coba bayangkan para artis yang mengatakan bahwa saya nanti senang kalau masuk ke dalam neraka karena bertemu dengan artis ini, fulan. Ini ucapan sama dengan orang yang terdahulu, meremehkan tentang neraka. Bahkan yang terbaru ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu hanya ancaman dan janji-janji untuk anak kecil saja. Itu berarti tidak percaya dengan adanya neraka dan surga. Berarti mendustakan ayat Allah, dan ini ancamannya nanti di hari kiamat. Dan ini keadilan Allah, jazaan wifaqa. Orang kafir yang tidak percaya terhadap neraka, kebangkitan, bahkan mendustakan ayat tersebut, masuk ke dalam neraka, ini bukan sebuah kezaliman, tapi keadilan Allah, dan itu pantas untuk mereka. Semua amal pasti dibalas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dilupakan. Jadi masalah terbesar manusia itu bukan tidak tahu, tapi mereka tidak peduli, merasa aman, kemudian menunda taubat. Jadi ayat ini menegaskan tentang neraka itu ternyata tempat kembali bagi orang yang durhaka. Azabnya sangat luar biasa. Innalil muttaqina mafaza. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mempunyai kemenangan, mafazan. Lil muttaqina adalah orang-orang muttaqin, orang takwa itu adalah orang yang menjaga diri dari dosa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keuntungan, kemenangan yang besar, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan kemenangan orang iman, yaitu keberhasilan dia meraih keselamatan dunia dan akhirat, terhindar dari keburukan. Hadaiqa wa a'naba, mereka mendapat kemenangan yaitu berupa kebun-kebun dan buah anggur, kebun yang indah, buah anggur yang lezat. Ini gambaran fisik kenikmatan di surga. Wa kawa'iba atsraba, dan beberapa perawan, gadis-gadis yang atsraban, yang sebaya, wanita muda yang sebaya, gadis-gadis yang sempurna, umurnya sebaya, itu yang bertempat di surga untuk menemani kita nanti. Ini menunjukkan kesempurnaan kenikmatan di surga. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang berisi penuh dengan minuman. Minuman di surga itu minuman yang penuh dengan kelezatan, tidak memabukkan, tidak menyakitkan, berbeda dengan minuman di dunia. Minuman di dunia, seenak apapun minuman di dunia itu pasti masih ada kepuasan itu terbatas. Di surga tidak terbatas. La yasma'una fiha lagwaw wala kitsaba, mereka tidak mendengar di surga itu tidak mendengar lagwan. Lagwan itu perkataan yang sia-sia, perkataannya sia-sia, dan tidak pula mendengar kedustaan. Di surga tidak ada ucapan buruk, tidak ada kalimat-kalimat dusta, tidak ada ghibah, yang ada hanya ketenangan dan kebaikan. Masya Allah. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, itu semua sebagai balasan dari Rabbmu, dari Allah, ata'an hisaban. Dan surga itu merupakan pemberian yang sangat cukup. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata hasil amal kita. Itu tidak. Hisaban ini pemberian yang sangat cukup dan melimpah. Hisaban. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma lirrahmani la yamlikuna minhu khitaba, yaitu Rabb langit dan bumi, itu hanya langit dan bumi dan di antara keduanya, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Mereka tidak memiliki kemampuan berbicara dengannya tanpa izinnya. La yamlikuna minhu khitaban. Jadi di sini Allah menegaskan tentang rububiyahnya, Rabbnya Allah, Rabbnya bumi, Rabbnya seluruh makhluk. Ar-Rahman, meskipun Maha Pengasih tapi tetap Maha Berkuasa. La yamlikuna minhu khitaban, tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, tidak ada seorang pun yang berani berbicara di hadapan Allah kecuali yang diberikan izin oleh Allah. Itu di hari kiamat itu. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika yaqumu ruhu, ketika arruh berarti malaikat Jibril dan para malaikat berdiri dengan berbaris-baris, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berbicara kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia mengatakan sesuatu yang benar. Jadi menurut arruh ini, kalau menurut banyak ulama maknanya adalah malaikat Jibril. Malaikat itu berbaris rapi menunjukkan kedahsyatan pada hari itu. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah, dan mereka katakan yang perkataan yang benar. Ini menunjukkan keagungan hari kiamat, bahwa tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, artinya kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, hendaklah dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Al-yaumul haqqu, hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada, Allah tidak memberikan pilihan ditunda itu tidak. Kalau mau selamat silahkan kembali kepada Allah, kalau ingin celaka silahkan berpaling. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian akan azab yang sangat dekat, adzaban qariban, yaitu pada harinya ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia yang di hari kiamat melihat ternyata dosa-dosa saya ini sangat banyak sekali. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Bahkan orang-orang kafir mengatakan ketika hari kiamat, alangkah baiknya dahulu aku menjadi tanah, tidak dibangkitkan. Jadi kiamat itu dikatakan dekat, adzaban qariban. Kiamat itu dikatakan dekat meskipun terasa lama. Sesuatu yang kita datangi yang kelihatannya lama itu pasti dia katakan dekat karena kita akan mendatanginya, seperti kematian, kebangkitan dari kubur. Ini seolah-olah lama, tapi sebenarnya kita mendekati kematian, mendekati kebangkitan, bahkan mendekati kiamat, berjalan menuju ke sana. Penyesalan orang kafir, dia ingin menjadi tanah ini karena tidak kuat melihat azab di hari kiamat. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahwa kebangkitan itu ada. Nah, orang kafir berharap ingin menjadi tanah karena dahsyatnya melihat azab di hari kiamat. Jadi di sini Allah juga menceritakan tentang rububiyahnya dan keagungannya, bahwa Allah adalah Rabb dari seluruh alam, seluruh makhluk. Tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah. Itu saking agungnya Allah. Ini menanamkan rasa takut, rasa khauf, rasa tunduk kepada Allah. Kemudian Allah di sini juga menetapkan sifat. Allah mengizinkan siapapun yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bicara dan memberikan izin ini tanpa perlu takwil, tanpa perlu ditahrif. Ini sudah menjadi sifat Allah. Nah, kiamat itu sesuatu yang pasti. Ini harus keyakinan, harus kita yakini bahwa kiamat itu sesuatu yang pasti, bukan kemungkinan, bukan simbol, tapi kejadian nyata. Dan semua amal ini akan diperlihatkan oleh Allah, sekecil apapun amal itu akan terlihat. Kenapa? Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa amal ini pasti diperlihatkan, maka ini akan menumbuhkan sifat muraqabah kita. Muraqabah itu sifat selalu diteliti, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kiamat terjadi, penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Orang kafir ingin kembali ke tanah, tapi ini sudah terlambat. Di hari kiamat itu malaikat saja diam. Malaikat yang di hari kiamat itu diam semua, berbaris rapi bersama malaikat Jibril, ya kan, diam semua. Tidak ada yang berani berbicara.
Lalu bagaimana dengan kita pada hari itu? Semua amal diperlihatkan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Maka jalan selamat agar kita terhindar dari siksa yaitu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, taat kepada Allah dalam beribadah dan meninggalkan kemaksiatan, terutama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah demikian penjelasan tentang surat An-Naba. Dan kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.